Selain Melissa Sidabutar, 8 artis pencarian bakat ini juga wafat usia muda. Ada yang tragis dibunuh. Tak hanya Melissa Sidabutar, inilah deretan artis jebolan ajang pencarian bakat yang meninggal dunia di usia muda. Kabar duka datang dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Salah seorang calon finalisnya, Melissa Sidabutar, meninggal dunia. Gadis cantik bersuara merdu ini meninggal secara mendadak di usia yang masih belia, yaitu 19 tahun. Melissa Sidabutar baru saja lolos masuk ke babak 35 besar di Indonesian Idol. Namun sayang, mimpinya kini harus terkubur lantaran ia mengembuskan nafas terakhirnya pada 8 Desember 2020. Melissa meninggal dunia lantaran ada pembengkakan pada jantungnya. Selain Melissa, sebelumnya juga ada beberapa artis jebolan ajang pencarian bakat yang meninggal dunia di usia muda. Deka merupakan penyanyi dangdut jebolan kontes Stardust 2007 yang tayang di Indosiar. Ia meninggal dunia di usia 22 tahun karena penyakit komplikasi. Deka sempat mengalami sakit parah yang awalnya disinyalir dari paru-paru, lantas menjalar ke bagian otak. Ia juga memiliki riwayat sakit tipes. Luri Dini Ayu Savitri atau yang dikenal sebagai Luri Afi meninggal dunia di usia muda, yakni 23 tahun. Luri merupakan penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Akademi Fantasi Indonesia atau AFI 2005. Ia saat itu berhasil menjadi finalis 4 besar. Sekitar 4 tahun dari keikutsertaan Luri, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Pada 11 Januari 2009, kabarnya ia meninggal dunia setelah melahirkan sang anak. Artis jebolan ajang Indonesian Mencari Bakat atau IMB, Budi atau Budiarto meninggal dunia pada 5 September 2015 silam. Diberitakan Tribun News, salah satu personil grup musik Kelanting itu sempat getol mengkonsumsi obat pelangsing. Berat badannya berhasil turun, namun sayang kondisi kesehatan Budi turut melemah. Ia mengembuskan nafas terakhirnya di usia 30 tahun. Mike Mohede merupakan penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol pada musim kedua. Ia mengembuskan nafas terakhirnya di usia 33 tahun. Mike Mohede diketahui meninggal dunia karena serangan jantung pada 13 Juli 2016 silam. Malam sebelum meninggal, Mike diketahui sempat mengisi acara perayaan pernikahan 40 tahun SBY dan Ani Yudhoyono. Manajer Mike Mohede, Indra, menjelaskan bahwa Mike meninggal dunia ketika sedang tidur. Saat dibawa ke rumah sakit, wajah Mike telah membiru dan tidak dapat tertolong. Fahmi merupakan salah satu anggota grup pelawak asal Medan, Nya. Grup tersebut mengikuti audisi pelawak TPI atau API pada tahun 2005 silam. Selain Fahmi, personil lainnya yakni OP dan Abrar. Dengan perawakan kecil, Fahmi kala itu sukses menghibur penonton. Lulus dari API, grup lawak Nya sempat melanjutkan karir di dunia hiburan tanah air. Namun sayang, perjalanan Fahmi di dunia hiburan nyatanya tidak berjalan langsung secara lama. Lantaran ia meninggal dunia, Fahmi meninggal pada 3 Februari 2007 silam. Ia meninggal dunia di usia 31 tahun lantaran penyakit asma dan diabetes. Vera Queen, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat X Factor, meninggal dunia pada Selasa 14 April 2020. Vera Queen menghembuskan nafas terakhirnya di usia 35 tahun karena penyakit kanker payudara. Ia telah melawan penyakitnya selama 5 tahun. Fadly Borneo dikenal lewat ajang pencarian bakat penyanyi dangdut, Kontes Dangdut Indonesia atau KDI 2009.
Ia mewakili daerah asalnya Kalimantan Barat. Fadly Borneo meninggal dunia pada 30 September 2020 di usia 26 tahun lantaran sakit tifus. Fadly tutup usia setelah baru sebulan menikah dengan Ayu Kusuma. Mereka resmi menikah pada Agustus lalu, sementara resepsi baru digelar pada 5 September lalu. Fadly meninggalkan istri dan keluarganya di usia yang begitu muda. Rahma Be a Man meninggal di usia yang masih sangat muda, 19 tahun. Ajang Be a Man diketahui merupakan kompetisi bagi para waria yang ingin menjadi pria seutuhnya. Ajang tersebut ditayangkan di Global TV. Rahma mengikuti ajang tersebut dan berhasil masuk sebagai finalis 2 besar. Sayang, belum sampai pada gelaran grand final Rahma tewas. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunnews.com, Rahma alias Rahmat Hidayat meninggal karena dibunuh. Jasadnya ditemukan warga di pinggiran rel kereta depan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau UI pada Minggu 13 Agustus 2008 malam. Pelaku pembunuhan berhasil ditangkap dan dikenakan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian.